Oke, lanjut ke rangkaian kapasitif murni. Ya, dari kata kapasitif, kalian sudah tahu bahwa rangkaian ini adalah rangkaian arus bolak-balik, rangkaian AC yang hanya mengandung kapasitor saja. Ya, di sini salah tulis. Jadi isinya hanya kapasitor. Nah, kalau digambarkan ini adalah sumber rangkaian arus bolak-baliknya dan bentuk yang sejajar ini adalah kapasitornya yang diberi lambang C. Nah, bagaimana bentuk ya? Bagaimana nilai arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif murni ini? Kita lihat pada simulasi berikut ini. Pada rangkaian ini, Bapak sudah membuat sebuah rangkaian, ya, simulasinya ada sebuah rangkaian, ya, ada sumber AC, ada kapasitor, ya. Jadi kapasitor itu berupa dua plat, ya, yang saling sejajar. Lalu ada amperemeter. Nah, di sini di amperemeter ini ditunjukkan arus yang berubah-ubah seiring waktu. Nah, langsung saja kita lihat bentuk grafik dari arus. Nah, arusnya. Nah, di sini kelihatan bahwa arusnya yang paling maksimum itu di atas 2,5 ya, mungkin sekitar 3 ampere. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa arusnya berbentuk grafik sinusoidal. Lalu kita lihat tegangannya. Ya, kita pasang. Nah, di sini tegangannya juga berbentuk sinusoidal. Nah, kelihatan apakah ini berbeda fase atau fasenya sama? Nah, kelihatan di sini tegangannya itu maksimum 10 volt ya. Jadi jangan terkecoh, kelihatan arusnya lebih besar daripada tegangannya. Nah, lihat skala yang ada di samping kiri ini, ya. Kelihatan skala paling tinggi pada tegangan itu sebesar 10 volt. Nah, kalau begitu untuk melihat apakah tegangan dan arusnya sefase atau tidak, ya kita akan mempause gerakan dari arusnya ini. Oke, sedikit lagi. Ya, kita pause. Nah, ketika arusnya berada di titik 0, arusnya masih berada di nilai minimum minus 10 ya. Jadi, mana yang lebih cepat? Arus atau tegangan? Nah, kelihatan arusnya lebih cepat dibandingkan dengan tegangan. Ya, arusnya lebih cepat sekitar 90 derajat dibandingkan dengan tegangannya. Ya, ketika arusnya berada di puncak, iya, arusnya berada di puncak, tegangannya masih berada di titik 0. Nah, kelihatan sekali bahwa arus lebih cepat dibanding tegangan, atau tegangannya lebih lambat dibandingkan arusnya. Ya. Jadi kalau digabungkan, maka grafik V dan I itu akan berbentuk seperti ini. Jadi ketika I sudah berada di titik 0, V
V-nya masih tertinggal 90 derajat. Ya. Oke. Kelihatan tertinggal seperti ini, ya. Jadi yang putus-putus ini adalah I, ya, arus ya. Grafik yang putus-putus adalah I, yang bersambungan ini adalah V. Jadi kelihatan I-nya di sini, I-nya sudah di 0, V-nya masih ketinggalan di nilai negatif. Nah, kalau diagram fasornya seperti ini. Arus I sudah lebih dulu bergerak 90 derajat dibanding V, atau V ketinggalan 90 derajat dibandingkan dengan I. Ya. Begitu penjelasan tentang rangkaian kapasitif murni. Untuk rumusnya dan penyelesaian soalnya kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.